Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rumah dosen. Nah, teman-teman, kalau minggu kemarin kita sudah membahas mengenai apa perbedaan buku KIA di versi lama dan versi terbaru di 2025. Pada video kali ini kita akan bahas satu persatu ya. Jadi kita akan bedah buku KIA versi terbaru 2025. Nah, oke, saya kedepanan dulu. Oke, kita mulai ya. Nah, dari halaman depan kita juga sudah bisa melihat di sini ada identitas ibu ya. Dan saya sarankan di sini itu ditulis secara lengkap dengan menggunakan spidol ya. Spidol yang permanen marker. Jadi dia tidak akan hilang ya, tidak akan luntur, dan juga tulisannya besar itu. Nah, kemudian yang kedua, nah ini nih ya, kadang-kadang sering males terlupakan juga oleh para tenaga kesehatan, yaitu pengisian identitas diri. Nah, boleh diisi juga oleh ibu, tapi lebih baik diisi bersama-sama dengan ibu dengan tenaga kesehatan juga ya, sehingga nanti bisa sinkron gitu ya. Ini kemudian jangan lupa juga mengisi riwayat kesehatan ibu. Yang ini diisi oleh tenaga kesehatan. Kemudian ketika ibu pertama kali periksa, tentu kan kita memberikan buku KIA nih. Nah, jangan hanya diberikan aja, kita nyatet hasil pemeriksaan, ya sudah, terus habis itu buku KIA-nya diberikan. Nah, nggak kayak gitu ya. Jadi sebelumnya kita harus menjelaskan kepada ibu apa fungsi buku KIA dan apa yang harus dilakukan ibu terhadap buku KIA ini. Jadi jelaskan pada ibu, buku KIA ini bukan milik saya gitu ya, tapi milik ibu. Untuk apa? Untuk kita bisa bersama-sama memantau kehamilan sampai dengan nanti anak ibu berusia 6 tahun ya. Jadi buku ini sangat penting bagi ibu. Nah, apa yang bisa ibu lakukan? Nah, itu harus dikasih tahu ya, bahwa untuk sekarang ibu kan lagi hamil nih. Nah, ibu baca yang bagian kehamilan. Loh, dikatakan ibunya untuk membaca. Nah, gitu ya. Ini bisa dibaca ya, Bu. Ini nanti dibaca di rumah. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan pada saat kita bertemu di ANC berikutnya. Jadi katakan seperti itu, Bu. Biar gak sama ibunya, biar gak dijadikan pajangan doang di rumah. Nanti ketika akan periksa, baru dia bawa, baru dia pegang. Itu belum tentu dibaca. Maka jenengan sampaikan dulu manfaat buku KIA itu apa dan apa aja yang harus diisi oleh ibu. Nanti harus dijelaskan pelan-pelan ya. Oke. Nah, jadi untuk yang sekarang pertama kali ibu pegang buku KIA ya, maka ibu wajib untuk membaca di bagian kehamilan ya, di trimester 1 dulu, gitu aja. Jadi di trimester 1 dulu. Nah, itu ibu disuruh baca, disuruh hatam gitu ya. Jadi nanti ketika pertemuan berikutnya, kalau ANC berikutnya, kita bisa sharing-sharing sama pasien kita. Gitu ya, Bu ya. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan? Nah, kemarin halaman berapa nih? Jadi kalau bagian tenaga kesehatannya, kita langsung buka warna hijau yang ada di bagian belakang, pengukuran dan pencatatan oleh tenaga kesehatan. Kita akan jelaskan ya. Jadi ini ya, Bu. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi identitas diri ini diisi oleh ibunya. Nah, atau bersama-sama dengan tenaga kesehatannya ya, supaya lebih akurat pengisiannya. Kemudian, nah ini adalah riwayat kesehatan ibu yang diisi oleh tenaga kesehatan. Ini jangan lupa ya, Bu ya, untuk dicatat dengan baik. Kemudian ya, ini dia, anjurkan pada ibu untuk membaca bagian kehamilan di trimester pertama dulu. Nah, untuk ini nanti cara mengisi tabel TTD dan MMS kita ketemu di video selanjutnya ya, di minggu depan.
Oke, nah sudah ya, itu bagian ibu ya, disuruh baca untuk trimester 1. Kemudian apa yang tenaga kesehatan lakukan? Nah yang ini Bu. Oke ya, buka yang warna hijau tadi. Nah kesini ya, mana tadi hijau, kita buka yang warna hijau. Nah ini dia ya, tenaga kesehatan. Nah yang ini, nah ini sama ya kayak tadi ya, kayak yang ini sama ya kayak di buku KIA yang lama. Nah pengisiannya nanti ya kita akan bahas nanti. Oke, nih kemudian ini juga pengukuran penimbangan berat badan. Nah ini screening ya, screening ini screening ya, apakah sudah dilakukan ini screening layanan Nah kemudian ini juga diisi oleh tenaga kesehatan, yaitu screening pelayanan pemeriksaan kehamilan, mulai dari penimbangan berat badan sampai ukuran tekanan darah, lila, TFU, pemeriksaan presentasi bayi dan DJJ, pemberian TTD, screening imunisasi TT, kemudian yang baru ini, jadi ada screening kesehatan jiwa, kemudian tata laksana kasus, temu bicara atau konseling, lab, dan juga pemeriksaan ultrasonografi. Ini kalau dicentang ya, kalau sudah dilakukan. Nah kalau khusus yang ini, kalau di buku KIA yang lama ya, nah bagian ini itu diisinya cuma paraf aja ya kan, sebenarnya sama dengan buku KIA yang baru. Di buku KIA yang lama, pencatatan pelayanan kesehatan ibu ini seharusnya diisi oleh paraf saja gitu ya. Tetapi karena di buku KIA yang lama itu terbatas narasi, anamnese, diagnosa dan lain sebagainya, dan juga terapi, maka biasanya sama bidan-bidan itu ditulisnya paraf, kemudian hasil pemeriksaannya di sini gitu ya. Tapi kalau di buku KIA yang baru jangan khawatir Bu, karena evaluasi dari kesehatan ibu itu catatannya banyak ya. Jadi ini dipisah-pisah. Nah, catatan pelayanan kesehatan ibu trimester 1 ada kolomnya sendiri gitu ya. Nanti di trimester 2 ada kolomnya sendiri, dan di trimester 3 juga ada kolomnya sendiri yang untuk bidan atau untuk tenaga kesehatan lainnya seperti dokter gizi dan lain sebagainya. Itu ada sendiri-sendiri. Jadi ini ombo ya. Jadi ini sudah cukup banyak ya catatannya ya, ada sekitar 3 lembar. Dan ini saya rasa cukup. Jadi kita tidak perlu lagi untuk mengisi hasil pemeriksaannya di sini. Itu ya Bu ya. Nah, kemudian apalagi di trimester 1 ini ada evaluasi kesehatan ibu hamil. Ini diisi oleh dokter ya ibu-ibu ya. Ini pada saat ANC terpadu di puskesmas. Ini juga ya, ANC terpadu di puskesmas, hasil USG bisa ditempel di sini, kemudian pemeriksaan lab juga. Nah ini ANC terpadu ya di puskesmas. Lalu ini yang sudah saya jelaskan tadi, ini adalah untuk tenaga kesehatan ya, bisa ditulis di sini, baik itu dokter, baik itu bidan, baik itu gizi, atau dokter umum yang misalnya pada saat ibunya di trimester 1 batuk pilek misalnya, dia ke dokter umum, di sini bisa ditulis riwayat kesehatannya gitu ya Bu ya. Itu untuk di trimester pertama. Dan untuk trimester 2 tidak ada pemeriksaan dokter ya, karena memang tidak ada ANC terpadu. Kemudian baru di trimester 3, nah ini baru dilakukan ANC terpadu kembali, dan ini adalah pemeriksaan yang diisi oleh dokter ya. Oke, kemudian hasil USG-nya di sini, pemeriksaan labnya di sini gitu ya Bu ya. Dan ada rencana proses melahirkannya. Lalu di sini adalah catatan kesehatan ibu di trimester ketiga. Nah, ini boleh siapa aja mengisi, bidannya, perawatnya, bidannya, kemudian gizi atau dokternya, dokter obgyn, dokter umum gitu ya. Kalau untuk di trimester 2 yang ini ya.
Nah, untuk yang di trimester kedua itu ada screening preeklamsi ya. Screening preeklamsi ini diisi oleh tenaga kesehatan, baik itu dokter atau bidan boleh mengisi. Dan ini adalah catatan pelayanan kesehatan ibu hamil yang diterima di trimester kedua. Jadi saya rasa untuk pencatatan kesehatan ibu hamil baik itu trimester 1, 2, dan 3 sudah cukup ya untuk bisa oret-oret dan lain sebagainya para ibu-ibu bidan. Oke, cukup jelas ya. Nah, gimana? Sudah cukup jelas ya untuk pengisian buku KIA di bagian kehamilan. Minggu depan kita akan belajar tentang cara mengisi tabel kontrol TTD di buku KIA. Karena ada perbedaan antara buku KIA yang baru dengan buku KIA yang lama. Besok kita akan bedah di minggu berikutnya. Stay tune terus dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.